Oke, kembali lagi dalam konten Permisi Percakapan Misi. Nah, lama para viewers kita tidak berjumpa karena para frater juga sedang ada liburan ya, Frater Bonia. Dan juga ada yang pergi bermisi di ada yang di Kalimantan, di Sulawesi, dan masih banyak lagi. Nah, para viewers, hari ini saya, Frater Wilson, akan bersama-sama dengan frater dari pastoral yang bermisi di Kalimantan. Nah, sebelum kita sharing-sharing, jangan lupa para viewers share, komen, like, dan subscribe channel ini agar para viewers tahu juga tentang keseruan, tentang tantangan, dan info-info menarik yang ada di Permisi. Hanya di Permisi Percakapan Misi. Nah, sekarang sudah hadir para viewers. Ini dia, frater yang berpastoral di bumi Borneo. Frater bisa memperkenalkan diri dari mana frater dan namanya siapa frater? Para viewers berkenal frater. Oke, baik. Terima kasih Frater Wilson. Jadi perkenalkan para viewers, nama saya Frater Bonifacius Jagom. Bisa dipanggil Frater Boni. Saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tahun lalu saya berpastoral di Paroki Santo Paulus Long Bentuk, Kuskupan Agung Samarinda, Kalimantan Timur. Wow, para viewers yang belum pernah ke Kalimantan, bayangkan dulu ya seperti apa parokinya itu ya. Nah, para viewers, Frater Boni ini bermisi di Kalimantan Timur. Ya? Iya, benar bermisi sekali. Berpastoral. Nah, kalau tahu Frater Boni nih, seperti apa sih paroki yang ada di situ? Tadi paroki yang Long Bentuk ya? Iya, Long Bentuk. Mungkin bisa diterangkan pada viewers. Mungkin tempatnya seperti apa, lalu mungkin ada di antara sungai-sungai ya. Mungkin para viewers kalau pikir tentang Kalimantan pikirnya sungai yang besar-besar gitu ya. Seperti apa Frater Boni? Baik, terima kasih. Selayang pandang soal Paroki Santo Paulus Long Bentuk ya. Itu berada di kevikepan pantai utara. Itu saja masuk dalam Kuskupan Agung Samarinda. Lalu paroki ini secara geografis terletak di hulu Sungai Atan, ada satu sungai di sana dan cukup berada di pedalaman, berada di pedalaman dengan kondisi seadanya lah semacam begitu ya. Karena berbagai akses juga di sana masih tergolong belum terlalu mumpuni ya, semacam gitu. Seperti listrik belum masuk, baru masuk kemarin, lalu jaringan internet juga kita belum bisa akses secara bebas. Tapi kecuali di stasiun-stasiun tertentu memang sudah lancar sekali. Di stasiun-stasiun tertentu belum ada sama sekali. Intinya belum merata ya? Iya, belum merata semacam begitu. Listrik, sinyal gitu ya. Nah, para viewers, jadi dunia pastoral itu setahun ya Frater Boni ya? Ya, setahun. Nah, Frater Boni ini udah pernah ke Kalimantan belum sebelumnya? Belum. Belum pernah. Nah, ini pertama kalinya. Pertama kali loh, para viewers ini pertama kali para viewersnya. Pertama kali. Nah, Frater Boni, apa kesan pertama ketika sampai di bumi Kalimantan, bumi Borneo? Kami dulu berangkat itu yang ke Kalimantan Timur pada tanggal 22 Agustus 2021 ya. Jadi sampai di sana saya dijemput oleh pastor paroki, Pastor Heri Kiswanto Sitohang pada sekitar tanggal 28 begitu ya. 6 hari dari perjalanan ya. 28 atau sekitar 26 gitulah dijemput. Karena saya masih di Tenggarong lalu dijemput di sana. Rasanya ya kesan saya pertama ya penasaran ya, karena baru pertama kali kita bermisi di tempat pastoral ya. Istilahnya ini adalah langkah awal kita bagaimana hidup di tengah umat, belajar bersama umat, belajar bersama pastor paroki di sana. Pokoknya hati saya waktu itu penuh dengan perasaan penuh penasaran lah. Penuh penasaran dan kepo banget ya, banget rasanya. Nah, para viewers yang belum tahu pastoral itu apa? Pastoral itu ibaratnya seperti magang ya, dalam bentuk kutip magang. Tapi kalau dalam dunia kefrateran itu disebutnya pastoral atau praktek. Jadi mengalami langsung kehidupan di lapangan ya para viewers ya. Betul ya Pak? Iya, di tengah umat. Mengalami langsung kehidupan. Nah, mengalami langsung di tengah umat ya. Jadi kalau di seminari kan belajar terus ya. Memang sih ketemu umat tapi tidak langsung mengalami. Nah, kalau di dunia pastoral itu langsung terjun ke tengah umat. Atau bahasanya Jokowi, blusuan di tengah umat. Ya, blusuan di tengah umat. Nah, Frater Boni nih. Tadi kan nyampe di Kalimantan Agustus ya. Nah, lalu
Bisa diceritain nggak apa aja sih kegiatan Frater Boni selama bermisi itu? Mungkin satu kegiatan yang paling mengesan, nggak terlupakan. Bisa cerita kepada para viewers. Saya lanjut dulu yang pertama tadi ya. Lanjut. Jadi jumlah umat di Paroki Santo Paulus Long Bentuk itu ya kira-kira 4053 lah berdasarkan data terbaru sensus yang kami buat kemarin. Banyak banget. Terus kalau ditanya soal apa pengalaman atau kegiatan yang berkesan, sepertinya bagi saya semua berkesan, ya semua berkesan. Tapi memang yang paling intens saya nikmati itu ketika kita berkunjung ke stasi-stasi. Berkunjung ke stasi-stasi pada hari Sabtu atau hari Minggu, karena kita istilahnya pergi turne ya. Turne. Para misionaris di sana bilang pergi turne, pergi hari Sabtu sore, pulang Minggu sore, berjumpa dengan umat, mengenal mereka, mengetahui kehidupan mereka, dan juga ya bisa sharing-sharing, karena kita biasanya di sana setelah ibadat pada hari Minggu itu kita makan-makan dulu. Makan bersama umat, duduk bersama, cerita-cerita, sharing dan sebagainya. Hingga secara tidak langsung kita juga sebagai frater saya merasa dikuatkan ketika berjumpa dengan umat ya. Dalam panggilan. Ya. Lalu bersama konfrater juga ya. Saya sangat bersyukur karena saya bermisi tinggal bersama konfrater yang begitu welcome menerima kita ya. Ada pastor paroki, Pastor Heri Kiswanto Sitohang, atau bisa dipanggil Pastor Heri, Pastor Rekan, Pastor Dimas, SWD, dan juga ada Bruder Julius, Sudir SWD. Jadi itu yang saya alami. Mereka sangat menyambut saya dengan welcome banget ya. Welcome banget. Oke. 2 romo, 1 bruder, 1 pater pastoral, umatnya 4.000 para viewers. Bayangkan ya. Bener ya 4.000 ya? 4.000. Umatnya 4.000 dan itu hari Sabtu dan Minggu mereka turne ke setiap stasi ya. Ada berapa stasi? Kira-kira? Ada kira-kira sekarang 16 ya, termasuk juga 16 termasuk juga pusat paroki, tapi di dalam pusat paroki itu ada lingkungan-lingkungan, 16 stasi dan basis lah semacam gitu. 16 stasi dan basis para viewers. Satu stasi perkiraan umat berapa? Ada 500? Tidak menentu karena karena ada stasi yang jumlahnya banyak. Kebetulan juga paroki Santo Paulus Long Bentuk ini kan ya, pada umumnya paroki di Kalimantan itu jumlah umat itu tergantung juga para pendatang dari luar ya yang datang bekerja. Datang bekerja, betul. Ya. Nah nih bentar para viewers. Yang bikin saya penasaran nih ya. Frater Boni ini pakai pernak-pernik Kalimantan nih. Nah pengen tahu ya. Nah, Frater Boni, yang dari atas yang dipakai topi itu sampai kalung itu mungkin bisa diceritakan kepada viewers itu apa namanya? Lalu mungkin ini dipakai untuk acara apa gitu? Baik, ini namanya tepau kalau bahasa di sana ya. Tepau para viewers ya, tepau. Ya, tepau ya biasanya dipakai untuk acara-acara adat semacam gitu ya. Jadi kalau seorang tuh kalau bisa pakai ini sebenarnya secara hukum adatnya orang pakai ini kalau dia sudah dierau semacam begitu. Jadi sudah diberi nama Dayak Modang. Jadi Dayak Modang diberi topi ini semacam penghargaan dan juga dianggap sebagai satu keluarga lah semacam begitu. Lalu kalau ini namanya kalau nggak salah itu lekok. Kalau nggak salah lekok ya. Kira-kira itu lekok ya. Semoga nggak salah ya umat-umat di Long Bentuk ya. Mau umat Dayak Modang ya, ini lekok. Okay. Kalau ini kentong. Kalau nggak salah ya. Ya, apa-apa. Moga benar aja. Nanti umat Long Bentuk atau mungkin para viewers yang tahu yang dari Kalimantan bisa langsung komen ya itu apa ya, biar nanti Frater Boni tidak salah menyebutnya. Oke, lanjut. Ya, ini biasanya dipakai sebagai perhiasan ketika kita mengikuti upacara adat, erau semacam begitu. Jadi kita semua orang yang datang itu menghiasi kostum mereka dengan pernak-pernik semacam ini. Dan ini juga semacam lambang bahwa acara itu formal secara adat gitu. Formal secara adat para jadi viewers. Kalau orang tua itu pergi ikut acara tanpa pakai tepau,
Jadi kurang serak gitu ya, kurang apa namanya, kurang terlalu bagus. Itu anyaman kan ya? Anyaman dari rotan sepertinya? Iya. Bukan ya? Ini anyaman dari rotan. Anyaman dari rotan, Pak. Iya, betul sekali. Jadi ini luar biasa ya orang di sana. Dan ini ada satu keluarga yang berikan ini. Oh, bagus. Di stasi. Benar-benar handmade ya? Iya, betul sekali. Iya, bagus. Frater mau juga mungkin? Oh, kalau gitu datang ke Long Bentuk. Kalau mau datang ke Long Bentuk. Nah, para viewers, Frater Boni ini selain tadi punya pakaian, dia bisa menari Dayak ya. Mungkin bisa kasih tunjuk 1-2 gerakan kepada para viewers? Bisa tapi tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Jadi mungkin untuk konten selanjutnya ya. Jangan di sini ya. ini soalnya ada meja ini. Jadi kita juga belajar sih di sana, belajar menari para viewers. Ya, belajar menari tipis-tipis, belajar bahasa juga tipis-tipis. Ini ada satu cerita unik ya. Oke. Jadi di sana kan kegiatan saya sehari-hari itu ya, selain di pastoran pada hari Selasa kita beri komuni kepada orang sakit. Oh iya. Oke. Nah, pada suatu ketika saya antar komuni ke rumah salah satu keluarga. Di situ ada Pokdo itu nenek ya, sebutan mereka Pokdo Mansia namanya. Saya berkunjung ke tempat mereka untuk antar komuni, saya ketuk. Itu masih awal-awal saya belajar bahasa Modang ya. Bahasa Modang, terus saya bilang, "Selamat sore Pokdo, atmalmui kekne." Jadi gitu kan. Jadi nenek ini, Pokdo Mansia ini bukannya menjawab saya, malah ketawa terbahak-bahak sampai pokoknya baru kali itu saya melihat beliau ketawa terbahak-bahak. Saya juga merasa heran, takut dan juga kenapa jangan sampai saya salah omong kan. Iya. Tapi memang benar, ternyata saya salah sebut kata. Jadi sebenarnya kalau kita tanya kabar itu lengoh ya, bahasa di sana ya, lengoh, itu lengoh kekne. Jadi saya sebutnya lengui. Lengui itu hantu yang terbang-terbang. jadi itu yang membuat nenek ini merasa sangat terbahak-bahak ya. Iya, ketawa terbahak-bahak. Jadi ya kunjungan membuat suasana semakin cair dan banyak cerita kami soal belajar bahasa. Tapi syukurlah sedikit-sedikit bisa untuk percakapan sehari-hari. Sehari-hari bisa ya. Tipis-tipis. Nah, yang menarik juga nih para viewers, medannya kan tadi Frater Boni udah cerita kan, nggak ada listrik, lalu sinyalnya masih terbatas ya. Iya. Nah, bagaimana sekarang medannya di Kalimantan, Frater Boni? Tempat Frater Boni berpastoral. Kalau soal medan ya, itu juga awal-awal salah satu tantangan saya itu adalah soal medan ya. Karena kan kita datang dari seminari yang jarang-jarang keluar juga. Oh iya, benar-benar lalu kota, sampai di sana kita bawa motor tiba-tiba di jalan yang cukup menantang kan. Jadi saya pribadi juga merasa sangat tertantang pada awal-awal. Saya punya pengalaman unik juga ya waktu soal medan ini. Saya 1 minggu di paroki, tiba-tiba disuruh milir. Milir itu kita pergi ke kota, ke pusat distrik di Tenggarong bersama Pastor Rekan, Pastor Dimas. Motoran berdua, tapi masing-masing motor. Oh iya. Lalu dalam perjalanan tiba-tiba terjadi amblas. Jadi mobil motor itu tidak bisa lewat di tengah hutan. Oh, malam-malam. Jadi pagi. Oh, pagi-pagi. Oke. Kami mau balik tidak bisa karena terlalu jauh, lalu banyak amblasan mobil-mobil besar di belakang. Lalu terpaksa kami ikut hutan. Jalan ikut hutan lewat, pokoknya tanpa tahu arahnya kemana jalan itu. Tapi syukur kami bisa kembali ke jalan poros ya. Jadi suatu hal yang luar biasa. Lalu pas pulangnya juga kami jalan ya, jalan karena musim hujan, jalan licin. Dan karena di sana belum ada aspal ya, ada aspal. Jalannya. Berarti jalan setapak ya, Pak? Jalan tanah liat ya, bukan? Iya, tanah merah tapi disiram koral ya. Oh koral. Iya. Tapi kalau musim hujan biasanya kerikilnya menghilang, tinggal tanahnya doang kan. Jadi sangat licin sekali. Oh iya. Nah, itu kami berangkat dari kota jam 5 sore sampai di stasi terdekat, stasi Longna. Kami nginap di rumah umat itu sekitar jam 1:30 malam kan. Wah. Jalan malam-malam. Para viewers dengar tadi ya, itu stasi terdekat loh. Stasi terdekat berangkat jam 5 nyampe jam 1:30 malam kan. 1:30 malam. Itu sekitar berapa jam, Bang? Ya, lumayan. Ya, 10 jam, 8 sekitar segitu deh. Ya, sekitar situ. Karena jalannya yang tadi apa? Ini ya banyak tantangan. Iya, banyak amblasan. Banyak amblasan. Dan para viewers bayangkan berlumpur. Jalannya tuh motor yang dipakai itu bukan motor-motor bebek ya? Bukan. Benar-benar motor gunung, motor trail ya? Iya, motor trail. Motor trail. Kalau kita mau pergi beli
beli jajan di kios baru pakai motor yang kecil-kecil itu. Oh iya, betul. Tapi kalau misalnya jalannya bagus atau musim kering, kita bisa pakai juga. Semua jenis motor bisa pakai. Hanya memang kan karena model jalan, kondisi jalan seperti itu ya, kadang kendaraan masyarakat di sana itu tidak tahan lama. Oh ya, iya. semacam begitu. Karena medannya ya. Ya, tapi tantangan medan itu justru saya pribadi sangat menikmati. Wah, mantap itu berarti. Jadi kan tantangan itu kita tidak perlu hindari sebenarnya kan. Tidak perlu hindari, justru kita harus menikmati. Nah, disitulah seninya berpastoral. Wah. Letak seninya berpastoral justru ketika kita menikmati tantangan-tantangan yang kita alami di medan pastoral. Kuncinya menikmati ya? Ya, menikmati. Salah satu contohnya karena di sana juga pada bulan Maret ya, tanggal 24 datang masuk suster-suster SSPS juga. Oh iya, oke. Mereka saja pergi ke stasi, ada suster yang bisa bawa motor sendiri. Ya, dengan kondisi jalan seperti itu sangat lihai. Jadi kalau mereka aja yang baru datang terampilnya luar biasa jalan di medan-medan seperti itu, bawa motor mobil jalan seperti itu, apalagi kita kan yang udah cukup betul lama. Harus bisa segala hal Puter Boni ya. Harus bisa segala hal. Nah, termasuk juga pastor-pastor yang sudah di sana, pastor paroki, pastor rekan, bruder itu mereka sangat luar biasa lah. Mahir banget lah ya. Pokoknya jempol lah untuk mereka. Ya. Pokoknya untuk para jempol. misionaris. Apalagi selain pastornya juga umatnya jempol-jempol Puter Boni. Ya, umatnya. Nah, berbicara soal umat nih. Mengenai umat ya. Oke. Gimana? Mungkin OMK-nya. Umat ya. Jadi kesan saya pertama waktu masuk ke Long Bentuk itu, saya merasa sangat disambut ya. Wah, malah sangat diterima. Dan saya merasa, kayaknya saya berada di tempat yang luar biasa sekali. Karena penyambutan umat, keramahan, dan juga ketika kita berada bersama mereka, kita dianggap seperti keluarga sendiri. Jadi meskipun kita datang jauh-jauh dari Malang, jauh-jauh dari keluarga, dari tempat asal kita, tapi ketika berada bersama umat di baik umat di lokal di sana, asli di sana, umat Modang dan suku Modang dan juga suku Kenya, dan juga umat-umat yang pendatang. Jadi mereka sangat menyambut kita. Welcome banget ya. Jadi itu salah satu bagi saya pribadi ya, kekuatan para misionaris itu justru di situ ya. Ketika mereka diutus di tempat yang sangat sulit ya, yang membuat mereka bisa betah di sana ketika umat sangat menyambut mereka dengan luar biasa ya. Dengan perhatian, dengan segala hal yang bisa mereka lakukan. Itu yang membuat kita betah ya, kita betah, bahagia dalam kesederhanaan. Justru itu. Dan ya sampai saat ini saya masih kontak dengan umat-umat di sana, dan saya juga bawa dalam doa ketika mereka membutuhkan doa semacam itu. Saling mendoakan lah. Saling mendoakan. Iya. Betul. Oke. Jadi para viewers sudah ada gambaran ya tentang dunia Kalimantan dan keseruannya dan tantangannya ya. Nah, Puter Boni mungkin ada pesan-kesan untuk orang muda zaman sekarang nih. Omong mengenai orang muda ya. Ya, tentang orang Jadi muda. Salah satu hal menarik juga ya di tempat pastoral di Kalimantan itu, saya sering bergaul dengan orang muda kan. Karena kita jiwa muda masih ada kan. betul. Ya, jadi pengalaman bersama mereka itu luar biasa juga ya. Bersama orang muda ya, dengan segala hal yang mereka bisa lakukan. Jadi ketika kita pergi ke stasi turnei pada hari Sabtu Minggu itu, kita harus ajak orang muda juga. Jadi salah satu bentuk keterlibatan mereka itu di situ juga ya. Dan mereka antusias banget ya? Iya, antusias ikut turnai pada hari Sabtu Minggu, lalu ikut kegiatan-kegiatan OMK. Pernah kami mengadakan kegiatan outbound rohani. Wah, bagus tuh. 2 malam 3 hari semacam gitulah di hutan, di kebun SWD di Kalimantan Timur. Jadi kita mengadakan rekoleksi atau outbound rohani lah semacam begitu bersama OMK, orang muda. Jadi mereka sangat aktif ya. Dan karena memang waktu saya pastoral itu masih ada corona kan. Jadi kita pun tidak bisa merangkum semua OMK seluruh paroki untuk mengadakan kegiatan. Gitu. Karena memang masih ada pertimbangan karena corona. Jadi tapi secara umum sangat luar biasa. Orang muda di sana punya caranya sendiri untuk
ya untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk gereja lah semacam itu. Hanya memang perlu ditingkatkan terus. Tingkatkan terus. Wow. Menarik bukan para viewers cerita dari Frater Boni yang berpastoral di dunia Kalimantan ya, di bumi Borneo. Nah, para viewers, Pesan untuk OMK tadi. pesan untuk OMK. orang muda ya. Ya, untuk orang muda Ya, yang lagi nonton video ini atau mungkin juga untuk semua orang yang nonton video ini. ya. Baik, pesan untuk pertama ya untuk orang muda OMK Paroki Santo Paulus Longbentuk ya, yang punya kemarin tuh ada yang punya niat untuk ikut jejak saya juga. Woi, mantap. Tapi masih SMA. Oh, Jadi kami nanti kehadiran Anda di Surya Wacana ya. bibit-bibitnya Ya, harus bibit-bibitnya. bibit panggilan harus ditumbuhkan Jadi lagi. pesan ya. untuk teman-teman OMK, orang muda yang sedang menonton ya, dan OMK di mana saja kalian berada, jangan takut untuk bermisi ya. Betul. Jangan takut untuk memberikan diri atau terlibat di dalam apa namanya? Misi gereja. Misi gereja. Ya, misi gereja. Entah itu masuk ke kongregasi mana ya. Yang penting adalah kita punya niat untuk melibatkan diri dalam misi gereja ya. Ya. Apapun tantangannya ya, apapun kesulitan, pasti Tuhan punya cara lain untuk menguatkan kita, untuk memberi jalan kepada kita. Dan membuat kita bahagia juga Ya. karena memilih jalan ini kalau tidak bahagia juga sulit ya. Kita harus bahagia dengan juga. pilihan kita. Jadi jangan takut. Kalau mau bergabung ya silakan bergabung Di ya. SPD ya. Lalu kalau yang OMK yang perempuan ya bisa ke SSPS juga. Ya, SSPS juga. SSPS Jadi itu apa? mereka itu Saudarinya SPD. Ya. Ya, betul. mereka juga sangat luar biasa dalam Welcome bermisi. juga ya, benar-benar welcome ya. Seru Welcome. juga. Dan juga dalam bermisi sangat luar biasa yang saya alami di Kalimantan Wah, mantap. di Paroki Longbentuk. Wih. Mantap para viewers ya. Jadi kita sudah berbincang-bincang dengan Frater Boni ini dan dia sudah cerita tentang dunia Kalimantan dan juga ada pesan-pesan untuk para OMK ya. Ya sebenarnya sih masih banyak cerita ya, masih banyak. Kalau kita mau cerita semua itu mau 1 bulan pun kayak Banyak tidak banget. pas, tidak pas waktu. Banyak banget. Karena banyak pengalaman menarik, pengalaman menarik. unik, pokoknya banyak pengalaman luar biasa lah. Nah, kalau para viewers ingin tahu lebih banyak lagi, bisa mampir ke Seminari Tinggi SPD Ya. Surya Wacana dan bertemu dengan Frater Boni ya. Nah, seminari ini ada di Malang ya, mungkin jangan lupa ya. Cari di tempat lain. Di tempat lain juga nggak ada. Jadi saya mau titip salam untuk umat di Oke, Paroki Longbentuk. silakan. Tip salam. Baik, untuk umat di Paroki Santo Paulus Longbentuk, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman indah yang pernah kita alami bersama saya Frater Boni. Luar biasa, terima kasih untuk semua perhatian dan doa-doanya. Semoga berjumpa di lain waktu dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, para viewers, kita sudah sampai di ujung acara, di ujung bincang-bincang kita spesial edisi Sharing Pastoral. Nah, satu quotes dari saya ya. Sekarang kan kita marah tentang SCBD ya, yang katanya Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok nih. Kalau SCBD versi Frater Boni, Pastor Boni kan, versi Frater Boni dan juga versi saya ini adalah SCBD, selalu ceria bermisi di dunia. Apa SCBD tadi? Selalu ceria bermisi di dunia. Oke, para viewers, jangan pernah takut untuk bermisi karena ketika kita bermisi kita tahu kita akan disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Oke, bersama saya Frater Wilson dan saya Frater Bonifacius Jagom. tetap di channel YouTube Seminar Tinggi dalam konten permisi percakapan Misi. Sampai jumpa para Sampai jumpa. viewers.